Ini ayat bukan nyuruh orang laki-laki kawin dua, bukan. Justru ayat ini meminta kepada laki-laki beriman untuk mengurangi istrinya. Kalau ayat ini memerintahkan kawin dua, begitu ayat ini turun, besoknya pasti rata-rata laki-laki zaman Rasulullah kawin dua semua. Betul nggak? Kenyataannya itu. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, Masjid Besar Banjaran. Besar memang masjid ini, cantik, bagus. Sudah habis 5 miliar ini masjid, karena dikerjakan sendiri. Kalau diupahkan ini bisa 7,5 sampai 8 miliar ini harganya ini. Wajar kalau rumah Allah itu besar, karena rumah Allah ini, masjid ini rumah Allah. Betul? Masjid ini rumah kita. Siapa? Kita hambanya Allah. Ini rumah Allah. Masa rumah hamba Allah lebih besar dari rumah Allah? Kalau ada orang rumahnya lebih besar dari masjid, nanti di akhirat dipanggil sama Allah, kamu siapa? Saya hambamu ya Allah. Masjid rumah siapa? Masjid rumahmu ya Allah. Kenapa bisa rumah saya lebih kecil dari rumah hamba saya? Digaplok ini orang-orang yang rumahnya lebih besar dari masjid. Kata Umar bin Khattab, ciri-ciri munafik, kata Nabi 3. Kalau bicara dusta, betul? Kalau dipercaya khianat, kalau janji ingkar. Umar bin Khattab bilang tambah 1 lagi, orang munafik ciri-cirinya rumahnya lebih besar dari masjid. Ciri-ciri orang, mudah-mudahan rumah kita nggak sebesar masjid ini. Amin, amin. Kepingin ibu punya rumah lebih besar dari masjid ini? Nyapunya aja setengah mati. Saya itu malah udah kawin anak, malah mau buat rumah kecil aja, 1 kamar mandi, dapur kecil, udah bersihnya 10 menit, tik udah selesai.
Buat apa rumah sampai 20 kamar anak 2? Emang mau pindah tidur setiap jam? Jam 9 di sini, jam 10 pindah sebelahnya, subuh dekat WC begitu. Nah, saya bahagia, mudah-mudahan masjid ini segera selesai. Amin. Masih 10% lagi nih. Jadi kalau ada duit bantu cepat. Kalau udah selesai nggak minta lagi. Kalau udah selesai, ibu-ibu nggak perlu nyumbang lagi, udah selesai masjidnya dibangun. Mumpung belum selesai, nyumbang insya Allah. Siap? Siap? Orang Islam nih penyakit akhir zaman nih pelit. Kalau beli pulsa 200.000, 300.000, 400.000, beli HP Android S8, Samsung S9, S10, udah ada S10 sekarang. Giliran sedekah ke masjid 5.000 aja gemeter. Kamu kenapa gemeter? Baru ketemu dedemit? Bukan, baru sedekah. Sedekah kok gemeter? 5.000 aja gemeter. Itu penyakit umat Islam akhir zaman. Kalau untuk nafsunya seneng, tapi kalau untuk agama pelit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau membantu agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menolong agama. Amin. Jangan malas-malas bilang amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membantu agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya diminta cerita tentang tantangan keluarga akhir zaman. Berkeluarga itu sunnah Nabi. Menikah itu sunnah Nabi. Hampir semua nabi-nabi menikah. Mungkin satu-satunya nabi yang tidak menikah Nabi Yahya. Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Bukan nggak mau menikah, belum sempat nikah dibunuh. Maka beliau digelar Hasur. Hasur itu orang yang mati bujangan, nggak sempat nikah. Jadi kalau ada anak muda atau gadis belum sempat nikah mati, maka disebut dia Hasur, orang yang mati bujangan belum sempat menikah. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu wafat umur 45 tahun belum sempat nikah. Maka beliau juga digelari Hasur. Al-Hasur, orang yang wafat masih bujangan belum sempat menikah. Selebihnya daripada nabi-nabi, rata-rata nabi-nabi menikah. Nabi Isa tidak diceritakan menikah. Akan tetapi menurut pakar-pakar Injil, Nabi Isa itu sempat menikah dengan 2 orang perempuan. Ini menurut pakar Injil, jangan besok saya diadukan ke polisi, tangkap. Istri Nabi Isa itu paling tidak kalau menurut pakar Injil 2 orang. Yang pertama Maria Magdalena, yang kedua adalah namanya Lydia. Karena apa? Karena ketika Yesus datang, menurut Injil, Maria Magdalena berlutut dan mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau mencuci kaki laki-laki dengan rambutnya, itu berarti suaminya. Karena haram laki-laki yang bukan mahramnya melihat rambut perempuan yang bukan mahramnya, meskipun agama Kristen, meskipun agama Yahudi, mereka semua tutup pakai kerudung juga. Di dalam Korintus 2 Perjanjian Lama, wanita itu pakai curtain, pakai cadar, termasuk ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, itu pakai cadar, pakai kerudung perempuan-perempuan Kristen. Sampai 100 tahun yang lalu, hampir seluruh perempuan di Eropa itu pakai kerudung seperti ibu-ibu ini. Sekarang pun wanita-wanita di Meksiko itu masih pakai kerudung. Nah, kalau dia berani membuka rambutnya, kemudian mencuci kaki laki-laki dengan rambutnya, itu adalah upacara pernikahan orang Yahudi.
Kalau orang Jawa lain. Kalau suaminya datang mijak telur, terus istrinya mencuci kakinya pakai air kembang. Nah, mencuci kaki laki-laki pakai air kembang itu adalah adab perkawinan orang apa? Jawa. Sunda ada nggak? Cuci kaki ada nggak? Ada. Oh, berarti perkawinan orang Sunda juga begitu. Nah, kalau orang Yahudi perkawinannya adalah mencuci kaki suaminya dengan rambutnya. Nah, kalau begitu menurut pakar Injil, kemungkinan besar Nabi Isa sudah menikah sebelum diangkat ke langit. Istrinya dua, Maria Magdalena dengan Lydia. Wallahu a'lam. Kita cuma membaca buku aja. Yang pasti tahu adalah Allah. Bagaimana dengan Nabi Yahya? Nabi Yahya sahih menurut riwayat kita orang Islam, ditulis dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Nabi Yahya belum sempat nikah, masih lagi sholat, dipancung kepalanya sama rajanya sehingga darahnya muncrat mengalir. Maka berarti Nabi Yahya belum sempat kawin, dan digelarlah beliau Al-Hasur. Keluarga itu sunnah Nabi. Menikah itu perintah Allah. Paling tidak ada 2 ayat yang memerintahkan dalam Quran untuk menikah. Jangan kuat-kuat, mic-nya kecilin aja dikit. Satu dalam surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang layak untuk dinikahi, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu berbuat adil, maka 1 istri lebih baik bagimu. Ini ayat bukan nyuruh orang laki-laki kawin 2, bukan. Justru ayat ini meminta kepada laki-laki beriman untuk mengurangi istrinya. Kalau ayat ini memerintahkan kawin 2, begitu ayat ini turun, besoknya pasti rata-rata laki-laki zaman Rasulullah kawin 2 semua. Betul nggak? Kenyataannya tidak. Berarti ayat ini bukan memerintah, meskipun perintah, bentuk kalimatnya itu kalimat perintah, fi'il amar, fankihu, nikahi olehmu, tapi tidak perintah untuk memperbanyak istri. Ini justru meminta laki-laki mengurangi istrinya, jangan lebih dari 4. Sebelum masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy itu ada yang istrinya 10, ada yang istrinya 12. Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk Islam istrinya 2. Rasulullah aja yang 1, Khadijah ibunda kita 1 aja. Setelah Islam menurunkan hukum-hukumnya, ternyata perempuan itu punya hak yang luar biasa yang selama ini oleh orang kafir Quraisy tidak dijaga, tidak dihargai. Zaman kafir Quraisy perempuan itu nggak ada harganya, boleh dijual, boleh digadai, boleh digade. Udin, pinjam duit dulu 300 dirham. Jaminannya apa? Bini gua. Ntar kalau udah dibayar saya ambil lagi. Boleh zaman itu menggadaikan istri. Sekarang boleh nggak? Boleh nggak? Jual istri boleh. Dan kalau mati suaminya, istri zaman dulu tidak dapat warisan apa-apa. Tiba-tiba Islam mengajarkan istri itu pakaianmu, hunna libasul lakum, kamu itu pakaian istrimu, wa antum libasul lahun, kamu pakaian istrimu. Pak, istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Wa antum libasul lahun, kamu itu pakaian istrimu. Wah, Allah memperumpamakan suami istri itu seperti pakaian. Kalau saya datang kemari pakaian saya jorok, kotor, bau, robek-robek, yang malu bukan pakaian saya, yang malu siapa? Siapa yang malu? Saya yang malu. Pakaian saya robek-robek, yang malu siapa? Saya.
Pakaianmu itu istrimu. Kalau istrimu rusak, kotor, jelek, kurus, kurang makan, penyakitan, yang malu siapa? Suaminya yang malu. Kalau istrinya tidak berakhlak, nyusukan anak di pinggir jalan, orang lewat lagi orang bilang, istri siapa ini? Nyusukan anak di pinggir jalan, istri siapa ini? Nah, yang dibilang siapanya? Istrinya atau suaminya? Jadi kata Quran, istri itu pakaianmu. Kalau ada sesuatu terjadi yang rusak pada istrimu, yang malu kamu. Sedangkan kita laki-laki, pakaian istri kita. Kalau suaminya nggak beres, suaminya pergi ke kantor, keteknya robek, orang lihat, bapak punya istri pak? Punya. Istri bapak nggak tahu kalau baju bapak keteknya robek? Tahu. Kok nggak dijahit sama istri bapak? Katanya nggak apa-apa, jadi jendela supaya ada angin, supaya dingin, adem. Yang malu istrinya apa suaminya? Oleh karena itu dalam Islam suami istri ini saling isi mengisi. Sempurnanya laki-laki dan perempuan Islam itu kalau sudah menikah. Kenapa? Karena laki-laki itu akalnya 9. Berapa? Sedangkan perempuan akalnya 1. Makanya perempuan ini mudah diakal-akali sama laki-laki. Laki-laki nafsunya 1, perempuan nafsunya 9. Nggak percaya? Laki-laki akalnya 9, perempuan akalnya, laki-laki akalnya 1, perempuan akalnya, nafsunya. Percaya nggak? Tidak ada laki-laki yang bisa tidur sama istrinya 10 kali semalam biar minum kuku bima TL, nggak bisa. Betul? Ada yang bisa? Perempuan bisa 10 kali semalam. Hebatnya perempuan, nggak perlu minum jamu dia. Makanya kita kalau perasaan, kalau nafsu menang perempuan. Perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Laki-laki akalnya 9, nafsunya. Perempuan malunya 9. Berapa malunya? Laki-laki malunya 1. Perempuan perasaannya 9. Laki-laki perasaannya 1. Kalau kawin, akalnya jadi 10, perasaannya jadi 10, malunya jadi 10, nafsunya jadi 10. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Perempuan lebih banyak pakai perasaan. Kalau laki-laki mau istrinya sayang sama dia, rebut perasaannya. Kalau dia lagi masak, urut bahunya. Capek, Neng. Jangan diurutin, ntar kelihatan mertua. Mertua sedang mandi, tenang. Ya Allah, itu bahagianya bukan main perasaannya. Itu setiap masak sampai 2 minggu senyum aja. Mertuanya nanya, kamu kok senyum aja kalau masak sih, nak? Ingat abang mak, ingat akang. Diurut sekali, ingatnya 2 minggu, 3 minggu. Itu perempuan, perasaan. Kalau kita makan, kita puji-puji. Masa dia makan, kita makan, enaknya.
aduh, enaknya. Dia bangga, hatinya berbunga-bunga. Enak kan? Enak. Akan belum pernah makan sayur asem kayak begini enaknya nih. Dia bangga, seneng. Tapi ya itu, bisa 2 minggu sayur asem terus itu. Mertuanya nanya, kok sayur asem terus Neng? Akang seneng sayur asem, seneng, tapi kalau 2 minggu bosen. Itu perempuan, dia pakai perasaan bukan pakai akal. Paham? Bener nggak? Bener. Kalau dia disakitin itu 30 tahun nggak lupa-lupa itu. Ada seorang suami marah sama istrinya. Istrinya kepalanya diginiin, goblok. Istri goblok. Itu ya Allah, nggak lupa-lupa tuh itu perempuan. Satu hari suaminya lagi senang-senang digini-giniin dong istrinya kan. Kamu ini cantik Neng, saya sayang sama kamu. Alah, diginiin kok goblok. Kapan? Tanggal 17 Agustus tahun 1982. Udah berapa tahun yang lalu itu, jam 5 sore, goblok gitu. Itu perempuan, dia pakai perasaan. Makanya perempuan ini kalau mau kita ambil hatinya, rebut perasaannya. Paham? Tapi perempuan nafsunya 9. Itu yang berbahaya. Nggak kelihatan karena malunya 9. Seandainya perempuan malunya 1, udah rusak banyak nih perempuan. Kalau dia sudah mau, apapun ceritanya dia pasti dapat. Itu perempuan. Dia kepingin beli televisi LED. Dia tanya itu, Mas, tetangga sebelah Mas kemarin beli TV baru Mas, LED. Wih, filmnya itu Mas, gelas pecah persis kayak aslinya, kruncing. Bagus, gambarnya terang Mas, nggak kayak televisi kita ini udah bengkok-bengkok gambarnya. Suaminya nanya, kamu kepingin saya beli TV baru kayak tetangga? Enggak, cuman ngomong aja kok. Tapi 70 kali sehari. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri majikannya, Raja Mesir namanya Kitfir, istrinya namanya Zulaikha. Nabi Yusuf diajak ke kamar, kamarnya dikunci, pintunya, jendelanya dikunci. Nabi Yusuf diajak berzina. Nabi Yusuf hati nafsu, mau nafsul ammarah bisu, surah Yusuf. Mau nafsunya, mau perempuan cantik, Nabi Yusuf masih bujangan. Tapi burhan, Allah letakkan burhan di hatinya. Nabi Yusuf dengan burhan itu tahu ini haram, ini halal, ini hak, ini batil. Imannya menolak, akalnya menolak. Saya ini dulu budak, dibuang sama saudara-saudara saya, dibeli oleh Raja Kitfir, terus dimerdekakan dari budak, diangkat jadi anak, dikasih baju bagus, tinggal di istana. Kok rasanya nggak pantas saya zinahi istrinya. Akal nolak, hati iman nolak, nafsu mau. Nabi Yusuf menolak dan pergi ke pintu, lari ke pintu. Zulaikha mengejarnya dan menarik jubah Nabi Yusuf, robek jubahnya sebelah belakang. Jadi perempuan kalau udah mau jubah robek, jangan main-main nafsu perempuan. Begitu dibuka pintu, berdirilah Raja Mesir, suami wanita itu di depan pintu. Buka pintu, Nabi Yusuf pergi ke pintu, dibuka pintu, ada Zulaikha di belakangnya. Maka Raja Kitfir ada di situ. Oh, kamu ketahuan. Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah, yang salah istrimu. Kata istrinya, yang salah Nabi Yusuf, dia masuk kamar saya, dia menggoda saya. Singkat cerita, diadili oleh satu orang saksi.
Saksinya saudara perempuan itu. Katanya ingkana qamisuhu qudda min qubul, kalau jubah Nabi Yusuf yang robek sebelah depan, fasodakot, istrimu jujur, Nabi Yusuf yang bohong. Tapi kalau jubahnya Nabi Yusuf robek sebelah belakang, wa ingkana qamisuhu qudda min dubur, kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu yang berdusta, Nabi Yusuf yang benar. Sekali dilihat jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, berarti Nabi Yusuf yang jujur, istri raja itu yang nafsunya nggak tahan lihat gantengnya Nabi Yusuf. Untungnya wanita ini dikasih Allah malu 9, sehingga nafsunya bisa dia tahan dengan malunya yang 9. Seandainya wanita kehilangan malu, maka banyak wanita nanti akan menjadi wanita-wanita jahat, pezina-pezina. Kata Nabi, di akhir zaman nanti laki-laki dengan perempuan 1:50. Satu laki-laki 50 perempuan nanti di akhir zaman. Kalau sekarang masih banyak laki-laki. Penduduk dunia ini 7,6 miliar. Itu lebih banyak laki-laki 100 juta daripada perempuan di dunia ini sekarang. Kapan? Nanti laki-laki 1, perempuan 50. Dan kata Rasulullah, dari 50 perempuan itu 40-nya wanita yang pezina, tukang zina, sehingga kalau ada laki-laki lewat dikejar-kejar oleh 40 perempuan. Dan laki-laki itu manjat pohon, ditungguin di bawah, kapan lu nggak turun lu, oleh 40 perempuan. Saya waktu membaca hadis ini saya menangis, saya, ya Allah, seandainya hal itu telah terjadi zaman itu, mudah-mudahan saya sudah mati aja, mana tahan dikejar 40 perempuan. Dan kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, satu laki-laki masuk neraka, 50 perempuan masuk neraka. Satu laki-laki masuk neraka, berapa perempuan? Woi, berapa? Siti Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasul, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Apakah mereka tidak sholat? Rasulullah menjawab, mereka rajin sholat. Apakah mereka tidak puasa? Rasulullah menjawab, mereka rajin puasa. Ibunda Aisyah nanya lagi, apakah mereka tidak rajin bersedekah? Lebih rajin perempuan sedekah dari laki-laki. Kenapa perempuan banyak masuk neraka ya Rasul? 1:50 dengan laki-laki. Rasulullah menjawab, 2 salah perempuan. Catat baik-baik. Berapa? 1. Mereka itu selalu melupakan jasa suaminya, tidak menghargai jasa suami. 10 tahun suaminya baik 10 tahun, nolongin, ngasih makan, beliin baju, cari nafkah, jaga rumah. 10 tahun baik suaminya. Sekali suaminya melakukan kesalahan, tahun ke-11 melakukan kesalahan, apa kata istrinya? Ceraiin saya minta cerai, kamu telah melakukan salah begini. Saya ini 10 tahun menderita, gak pernah seneng saya menjadi istrimu selama 10 tahun ini, padahal 10 tahun ini baik terus. Sekali aja suaminya jahat, hilang seluruh kebaikan suami. Ini bahayanya perempuan yang pertama. Betul gak? Betul gak? Makanya diingat-ingat baik suami. Saya itu sebenarnya marah sama kamu, Mas. Kamu kemarin ngelirik janda orang, kamu makan di rumah janda sana, ketawa-ketawa. Saya jengkel sama kamu. Tapi kamu baik. 10 tahun ini nggak pernah, baru sekali ini.
Itu harus jujur. Tapi biasanya wanita, kata Nabi, tidak. Pasti kalau udah marah sama suaminya, seluruh kebaikan suaminya hilang di dalam hatinya. Yang kedua, kesalahan wanita sehingga banyak masuk ke dalam neraka. Wanita itu suka sekali membuka auratnya. Itu kesalahan wanita itu. Kalau dadanya bagus, dadanya dibuka. Udah dibuka, pakai baju ketat. Udah ketat, ambil tas, talinya dijepitkan lagi gitu, cenut. Kurang lagi, ambil liontin, kalungnya di tengah-tengah, bulatnya itu cetit, 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 biar dilihatin laki-laki. Itu yang paling bahaya perempuan ini. Kalau wanita sudah mau menutup auratnya, maka berarti malunya tidak terganggu, 9 sempurna malunya. Kalau wanita malunya 9, maka nafsunya yang 9 bisa dia tutupi dengan malunya yang 9. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu mau masuk surga nggak? Yang jawabnya yang kuat, mau nggak? 4 langkah saja. Berapa langkah? Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, bisa? Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, bisa? Udah semifinal, Bu. Ini dua langkah lagi masuk surga semua nih, satu masjid ini. Yang ketiga, wa hafadzat farjaha, tutup aurat, tidak selingkuh dengan laki-laki sekalipun dalam seumur hidupnya. Bisa? Nih tutup aurat semua, bagus nih. Ini karena ngaji nih. Takutnya besok beli ikan, beli sayur, pakai baju tidur. Sayur, pakai baju tidur, tukang sayur gemeter. Siap pakai aurat begini, tutup aurat begini? Jangan selingkuh. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Saya itu istri saya nggak saya bolehkan naik ojek. Memang murah tapi 70 kali ngerem. Kita yang bayar mahar, tukang ojek yang ngerem. Lama-lama selingkuh dia, nggak boleh. Bisa tutup aurat, ada yang pakai cadar, bagus. Itu Al-Ahzab 59. Ada yang nampak wajahnya, telapak tangannya, bagus. Itu An-Nur 31, boleh pilih aja. Nampak wajah, tutup aurat, kerudung, pakai cadar, Al-Ahzab 59. Dua-duanya boleh, pilih. Asal jangan pakai celana pendek. Pakai rok mini, umur 70 tahun naik haji 2 kali. Umur 70 tahun pakai rok mini. Kepedean, kucing aja buang muka. Sudah 3 langkah. Makanya ibu jangan percaya mulut laki-laki di pembohong semua ini. Kalau udah ada laki-laki memuji-muji ibu, belum pernah saya lihat orang yang cantik seperti ibu. Pembohong. Jangan percaya sama mulut suami ibu aja. Siap? Ini laki-laki ini, aduh, mulutnya manis. Kalau bersumpah kayak bener aja. Aku mencintaimu sayang, walaupun harus menyeberangi lautan api. Mana ada lautan api, semua lautan air semua. Apalagi artis, kalau mau menggoda perempuan itu, perempuan kelepek-kelepek. Bila kamu, itu artis tuh, di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak bener aja, padahal istrinya udah 4. Jangan percaya mulut laki-laki. Terang bulan terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki. Berani sumpah tapi takut mati.
Betul. Yang keempat, ini yang terakhir. Kalau ibu mau masuk surga, yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun seumur hidup sampai mati. Bisa? Dengar yang keempat. Yang keempat adalah mentaati suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Insyaallah. Bisa? Enggak? Jujur. Bisa? Enggak? Jujur. Bisa? Berarti kalian ahli neraka jahanam semua. Taat sama suami, jangan pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Coba tunjuk tangan dulu, saya tanya serius. Tunjuk tangan ibu-ibu yang selama perkawinan belum pernah ngelawan sekalipun sama suami. Coba. Sebegini banyaknya. Ya Allah, begini banyaknya. Ngelawan semua. Berarti ibu semua masuk neraka jahanam. Nanti pulang ke rumah, dengar, nanti pulang ke rumah minta maaf sama suami. Siap? Cium tangannya. Cium tangannya. Siap? Pernah cium tangan suami? Berapa kali setahun? Berapa kali setahun? Lebaran doang. Itu pun sisa orang sekampung. Cium tangan suami 2 kali sehari. Pagi dia mau pergi kerja, cium tangan. Sore dia pulang kerja, cium tangan 2 kali sehari. Siap? Banyak laki-laki ini stres gara-gara istri. Pulang nggak bawa duit, kena bentak. Goblok, mana duitnya? Waduh, goblok. Pulang bawa duit banyak, dicurigai. Ya Allah, 2 juta. Oh, nyolong di mana? Stres suami sekarang, stres. Ibu sabar punya suami. Karena kalau sabar dengan suami, ibu bisa dapat tiket masuk surga. Siap? Pernah ada suami jual es krim, dipikul es krimnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di Sukabumi, dingin, dipukul kentungnya, tong 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 tong, es krim, tong tong, hujan gerimis, nggak ada orang beli dari pagi sampai sore. Begitu pulang ke rumah, lemes suaminya. Duit mana? Kata istrinya, jangan pura-pura lupa duit. Suaminya sambil ngelap keringet. Maaf Neng, hari ini nggak dapat duit. Loh, duitnya dipakai main judi? Kagak Neng, hari ini nggak dapat duit. Es krim nggak laku. Dari pagi hujan gerimis sampai sore. Datang istrinya, goblok, udah tahu hujan jual es krim. Besoknya langsung suaminya stroke. Betapa sedihnya kejadian rumah tangga seperti ini. Kalau ibu mau masuk surga, ibu sabar. Ada duit Kang? Nggak ada. Akang main judi? Enggak, kagak. Ini hari nggak dapat duit karena es krim nggak laku, hujan dari pagi sampai sore hujan. Akang nih bajunya basah nih. Nangis suaminya. Udah Kang, nggak usah sedih. Ya tapi hari ini nggak ada duit. Kita mau makan apa malam ini? Tenang Kang, kita makan es krim. Wah, itu baru. Hah, makan es krim malam-malam dingin? Tenang, saya panasin dulu es krimnya. Kalau begini istri masuk surga jamin. Cuman saya mau nanya, ada nggak yang begitu ya?
Kalau ada ahli surga itu, mudah-mudahan yang hadir ini semua sayang dengan suaminya, mendapat tiket masuk surga. Kalau nggak ada uang, sekali-sekali sabar aja, makan toh tetap ada, betul? Waktu krisis moneter tahun 98, ibu-ibu makan apa enggak? Coba tunjuk tangan yang tahun 98 waktu krisis moneter sempat makan rumput, ada nggak? Ada nggak? Innallaha yarzuqu man yasha. Allah yang memberi rezeki kepada siapa saja. Yakinlah. Suami mau masuk surga nggak? Kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga 2 langkah aja. Berapa langkah? Langkah pertama, injek nafsumu. Nafsu diinjek. Langkah kedua masuk surga. Tuh gampangnya. Gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki banyak masuk neraka gara-gara nggak tahan nafsu. Udah kaya aja masih nyolong. Coba ketua DPR RI, coba kurang kaya apa, mobil Mercy-nya aja 2 miliar, ketangkep sama KPK nyolong, kabur nabrak tiang listrik, benjol kepalanya sebelah kanan sebesar bakpao. Ini nggak tahan nafsu, duit udah banyak miliaran. Laki-laki ini begitu. Istrinya udah cantik, cakep, bersih, solehah, servis, tetap aja keluar dari rumah ketemu perempuan berkurap aja di suite. Adek, adek. Laki-laki ini macam ayam, tahu ayam? Ayam jago tahu? Ayam jago tuh biarpun pasangannya cakep, kuning, kayak emas, kekeknya merdu, montok bersih, tetap aja lewat ayam brondol. Tahu ayam brondol? Nggak punya bulu dari kepala sampai buntut, tetap aja begitu lewat digeruduk depan istrinya. Kalau laki-laki bisa menahan nafsu, laki-laki dapat tiket masuk surga. Sudahlah, kalau udah kawin 1 istri sudah cukup, tutup mata sudah. Kata Nabi, kalau kau jalan-jalan ketemu perempuan cantik di jalan, gemeter kamu, bergetar hatimu, pulang, jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana semua ada sama istrimu, betul? Sama persis, nggak ada berlawanan, sana melintang, sini membujur gitu, nggak ada. Semua sama. Kata Nabi, kau tertarik dengan perempuan di tengah jalan, pulang, jumpai istrimu. Jangan ikut lagu dangdut, ketemu perempuan cantik, RT 5, RW 3, 7 nomor rumahmu diikutin tuh perempuan. Makanya perempuan jangan melawan suami. Kalau suami mau, layani aja, siap. Jangan menolak. Kalau perempuan menolak, seluruh malaikat selangit akan melaknat dia sampai subuh. Layanilah, kata Nabi. Hei para istri, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Angus dong, biarin sama-sama angus. Ini laki-laki perlu layanan istri. Hari ini sedang dibuat rancangan undang-undang KUHP. Kalau istrinya nggak lagi mood, tahu mood? Bahasa Inggris, bukan bahasa Sunda. Mood, ngemut, bukan. Kalau suaminya tidak mood, istrinya tidak mood, suaminya memaksa, besok istrinya melapor ke polisi, suaminya ditangkap polisi dengan ancaman 12 tahun penjara. Setuju dengan undang-undang ini? Lu kan enak. Kalau suami nggak mau, kalau istri lagi nggak mau, jangan. Tapi saya kepingin 12 tahun penjara. Mau? Bagus. Kalian mau?
Undang-undang perzinahan lebih aneh lagi. Siapa yang berzina ketangkap basah, tidak ditangkap, tidak dihukum kalau istrinya tidak melapor atau suaminya. Kalau yang melapor RT, RW, mertua, bapak, nggak ada, anak nggak ada, nggak boleh. Tapi kalau yang melapor pasangannya, maka yang berzina ditangkap polisi, diancam hukuman 6 bulan penjara. Berapa bulan? Berzina 6 bulan, memaksa istri 12 tahun. Pilih mana? Pilih istri 12 tahun atau pilih zina? Hah? Pilih zina? Tentu kita akan menolak undang-undang ini. Siap menolaknya? Siap di barisan para ulama? Belum disahkan, belum, baru diajukan. Kita keberatan. Mudah-mudahan dibatalkan pasal undang-undang yang seperti ini. Amin. Ayam masuk pagar tetangga makan rumput 10 juta. Mau? Belum disahkan, belum. Tapi kita bolehlah dan wajiblah kita menolak undang-undang yang seperti itu. Siap? Ayam 10 juta kalau masuk makan rumput, kalau ngawini ayamnya dia 20 juta. Takutnya begitu. Tapi belum disahkan. Alhamdulillah. Kita akan tetap bersuara menolak pasal-pasal, bukan RUU KUHP-nya yang ditolak, pasal-pasal yang tidak cocok dengan kepentingan kita rakyat Indonesia. Problem untuk anak. Di Indonesia ini problem terbesar keluarga adalah perselingkuhan. Apa? Selingkuh. Setiap tahun saya baca data dari Pengadilan Tinggi Agama Islam seluruh Indonesia, itu ada 750 perceraian setiap tahun. 750.000, bukan 750. Setiap tahun di Indonesia ada perceraian 750.000 perceraian. Itu orang Islam semua. Karena kalau orang lain cerainya di pengadilan negeri. Kalau cerai di pengadilan agama itu pasti orang. Kalau 750 keluarga bercerai 1 tahun, setiap keluarga punya anak 2, itu berarti ada 1,5 juta anak Indonesia kehilangan bapak atau ibunya. Kalau bapaknya kawin lagi, anaknya ikut bapaknya, maka 1,5 juta anak setiap tahun ikut ibu tiri. Kalau ibunya kawin lagi, anaknya ikut ibu kandungnya, maka ada 1,5 juta anak setiap tahun dapat bapak tiri. Saya membaca data ini sedih sekali saya. Mari kita jaga perasaan diri kita, suami istri. Kalaupun marah, jangan buru-buru cerai. Kasihan anak kita, kalau ikut kita dapat ibu tiri, kalau ikut istri kita dia dapat bapak tiri. Kitanya bisa dapat istri baru, suami baru, tapi anak kita nggak dapat orang tua baru. Paham? Yang paling menyedihkan, 70% dari pasangan yang 750.000 itu bercerai, alasannya adalah karena ada kasus perselingkuhan antara suaminya atau istrinya yang selingkuh. Luar biasa. Mari kita jaga diri kita, tutup mata kita
Kalau udah punya satu istri sudahlah, nggak tahan, masih bergelora, kawin 2, masih juga ya 3. Kalau tidak cukuplah 1. Saya 1 istri saya. Istri saya itu udah suruh saya kawin, beristri 2 tahun setelah kawin, istri saya bawa kawannya kuliah. Saya disuruh ngawini. Saya bilang nggak usah, kamu aja udah cukup baik. Sudah 27 tahun perkawinan kami berdua, cucu sudah 5. Saya tidak ingin kawin 2 karena apa? Karena Nabi tidak memadu istri pertama. Nabi itu nikah umur 25, Ibunda Khadijah umur 40. 25 tahun perkawinan, Nabi tidak pernah memadu Ibunda Khadijah sampai Ibunda Khadijah wafat umur 65 di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya istri. Padahal setiap orang masuk Islam mereka akan antarkan anak gadis, kasih duit, kasih anak gadis supaya Nabi menikah, supaya berbesanan dengan suku yang baru masuk Islam. Namun Nabi tidak pernah menerimanya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, adakah perempuan umur 65 masih seksi? Ada nggak? Nabi bertahan dengan istri umur 65 sebagai satu-satunya istri sampai Nabi umur 50. Saya kalau dakwah ke Amerika, ke Eropa, sering ditanya oleh orang-orang Kristen dan banyak yang masuk Islam. Sudah 200-an orang yang saya Islamkan. Mereka selalu tanya begitu, istri Nabi Muhammad kok banyak? Nggak banyak, saya bilang cuma 12. Banyak itu katanya. Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman istrinya 700. Diam dia. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah memadu istri pertama. Kalau anda katakan Nabi Muhammad nafsunya besar, tentu nggak akan bertahan sampai umur 50 hanya dengan satu istri yang umur 65. Kedua, semua istri Nabi janda. Semua istri Nabi janda. Satu-satunya yang perawan cuma Siti Aisyah. Itu pun diperintah Allah kawin. Malaikat Jibril bawa daun dari sorga, diberikan kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad nggak punya istri. Ibunda Khadijah wafat. Datang malaikat Jibril bawa daun, nikahi perempuan ini. Nabi lihat perempuan ini, Nabi nggak kenal, Nabi nggak pernah lihat perempuan, bukan macam kita. Nabi lihat siapa perempuan ini. Nabi datang ke rumah kakaknya Sayyidina Ali, Ummi Hani namanya, anaknya Abu Thalib. Nabi tanya, Nabi itu satu rumah dengan Ummi Hani sejak Nabi umur 8 tahun, kakeknya wafat, Nabi dipelihara Abu Thalib, betul toh? Dia tanya Ummi Hani, siapa perempuan ini? Saya disuruh Allah menikahinya melalui malaikat Jibril. Ummi Hani lihat perempuan itu, ini anaknya Sayyidina Abu Bakar nih, tapi masih umur 9 tahun. Maka Nabi menjumpai Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa ya Rasul? Jumpa di jalan. Saya disuruh Allah menikahi anakmu. Ini dia buktinya. Ada daun, ada foto di situ. Jadi teknologi pas foto itu sudah kuno. 1400 tahun yang lalu sudah ada. 1442 tahun yang lalu sudah ada. Bahkan lebih canggih. Pas foto zaman sekarang cuma bisa dicetak di kertas, betul? Di kain, betul? Di plastik, di besi, di kaca. Ada yang bisa mencetak pas foto di daun? Coba saya tanya. Bisa cetak pas foto di daun? Bisa nggak? Bisa nggak? Allah sudah buat 1442 tahun yang lalu. Nah, cuman satu-satunya istri itulah
istri Nabi yang perawan, selebihnya janda semua. Maka saya mencoba bertahan, ku coba bertahan mendampingi dirimu. 27 tahun kami kawin. Saya kepingin ikut Nabi, tidak memadu istri pertama. Alhamdulillah 27 tahun berhasil. Nggak tahulah kalau besok gagal apa boleh buatlah ya kan.